Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul di komunitas belajar Guslah. Ya, kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut dari saya, Alif Maulana Zulkarnain, di mana ini untuk memenuhi tugas kegiatan PKG di tahun 2024. Jadi hari ini kita akan berkumpul membahas presentasi yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Adi selaku Ketua KKGO Guslah 4, kemudian juga teman-teman dari Guslah 4 sudah berkumpul berkenan hadir dalam rangka mendengarkan presentasi dari saya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini berkat Allah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, kemudian juga dalam keadaan iman dan Islam. Yang kedua, kita panjatkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena berkat ridho dan perjuangannya kita bisa mencapai ke awal kegelapan menjadi terang benderang. Kemudian juga acara selanjutnya saya langsung mempresentasikan saja apa yang akan saya lakukan ketika nanti di rencana tindak lanjut. Jadi yang pertama, rencana tindak lanjut ini saya ambil tentang kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani yang nantinya akan dijadikan hasil karya di tugas akhir. Kemudian yang pertama latar belakang saya mengambil judul ini adalah yang pertama pendekatan pada pendidikan jasmani yang memfokuskan pada konsep, prinsip dan strategi dalam rangka membantu peserta didik dalam mengembangkan dan menjaga gaya hidup aktif dan sehat. Kemudian juga banyak peserta didik dari sekolah kita atau sekolah saya khususnya yang memiliki tingkat kebugaran yang rendah, bisa dibilang rendah. Maka dengan proyek ini saya akan melakukan inovasi dalam pembelajaran yang tujuannya adalah menambah motivasi siswa dalam pembelajaran, terutama untuk meningkatkan tingkat kebugaran dirinya. Yang kedua, tujuan utama kebugaran jasmani akan tercapai dengan model pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti pembelajaran yang akan saya lakukan adalah berbasis proyek, di mana nanti peserta didik akan memunculkan proyek yang nantinya berupa sebuah produk yang nanti dilakukan oleh siswa sesuai dengan kreativitasnya, kemudian kolaborasi dengan guru, juga pembimbing, wali kelasnya juga, atau teman sejawatnya. Kemudian berpusat kepada peserta didik, jadi semuanya pembelajaran yang saya lakukan, proyek based learning ini berpusat kepada peserta didik. Jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator atau sebagai pengamat dan juga penengah. Kemudian implementasi ini juga dikaitkan dengan profil Pancasila, di mana di sini salah satu yang diambil adalah kepemimpinan, kemudian juga memberikan ruang dan melibatkan peserta didik dalam memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan. Yang kedua, tujuan dibuatnya ini adalah meningkatkan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan indikator pengamat IMT atau indeks massa tubuh untuk mengamati perkembangan peserta didik. Selain itu juga IMT dipakai untuk mengetahui seberapa rendah atau tinggi atau normal atau kelebihan indeks massa tubuh setiap peserta didik. Nanti diukurnya peserta didik sendiri akan dipelajari cara menghitung IMT, kemudian dicatat, dan hal ini akan saya lakukan selama setahun, minimal untuk menghitung adalah 2 kali. Jadi di semester 1, kemudian juga di semester 2. Kemudian juga menambah motivasi dalam melakukan pembelajaran PJOK.
Selain itu, capaian yang saya harapkan di sini dalam proyek Best Learning ini yang saya gunakan, yang pertama peserta didik mampu melatih kekuatan daya tahan otot dengan menggunakan alat sederhana di lingkungan sekitar. Kemudian dengan metode PJBL atau proyek Best Learning diharapkan peserta didik mampu memunculkan kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi atau berkelompok diskusi dengan teman sejawat. Kemudian juga mampu menciptakan gerakan latihan otot kaki yang baru atau yang pernah, terutama di sini saya mengharapkan peserta didik menggunakan permainan tradisional untuk melakukan penguatan otot kaki. Jadi nanti ada beberapa proyek. Yang pertama tadi indeks massa tubuh itu dalam setahun. Kemudian juga produk yang kedua adalah menggunakan permainan tradisional yang bisa digunakan untuk melatih otot kaki. Jadi itu. Kemudian proyek timelinenya. Jadi yang pertama saya menentukan dengan program kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua mendesain perencanaan proyek dengan pemantauan IMT, indeks massa tubuh. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal pemantauan. Di sini saya melakukan 4 kali dalam setahun. Jadi setiap 3 bulan akan saya cek IMT-nya. Itu berdasarkan penghitungan anak sendiri yang menghitung. Jadi nanti mereka akan membuat kartu IMT. Kemudian juga monitoring dengan memberikan program latihan kebugaran jasmani. Jadi saya sebagai fasilitator akan memonitoring bagaimana kegiatan peserta didik ini benar-benar melakukan kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian juga di kelima pengujian hasil peserta didik, jadi nanti diuji. Kemudian juga ada evaluasi pengalaman melalui rekan kerja dan siswa. Jadi struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang pertama P5 UPTD SDN 2 Socah beraksi tema gaya hidup berkelanjutan. Ini dimasuk di P5. Kemudian peserta didik terlibat yaitu peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Kemudian juga kepala sekolah UPTD SDN Negeri Socah 2 itu sebagai penanggung jawab. Kemudian juga ada komunitas belajar yang dikumpulkan hari ini, komunitas Guslah. Kemudian yang berperan koordinator P5 dan guru pengampu di kelas 4, 5, dan 6 yaitu wali kelas. Kemudian juga bermitra dengan orang tua atau wali murid masing-masing. Jadi strukturnya seperti itu. Kemudian kapasitas yang dimiliki sekolah peserta didik kelas 4, 5, 6 itu sekitar 70 orang yang terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Kemudian juga tersedia sarana dan aktivitas kebugaran jasmani, di mana nanti yang saya pakai adalah ladder training atau tangga berlatih. Jadi itu. Kemudian juga ada lapangan juga di sekolah saya yang lumayan agak besar. Kemudian rencana evaluasi yang saya gunakan adalah wawancara dengan beberapa guru dan beberapa peserta didik. Yang kedua mengumpulkan umpan balik dari peserta didik, di mana nanti umpan balik yang ditulis di post-test dan refleksi guru juga itu akan digunakan, termasuk refleksi dari teman-teman sebagai teman sejawat di Guslah, terutama khusus teman sejawat di pembelajaran PJUK. Itu. Kemudian juga ada observasi guru, pengembangan perbaikan perubahan, catatan tindak lanjut guru. Jadi itu. Kemudian yang terakhir kemungkinan tantangan. Yang menjadi tantangan di sini adalah pengelolaan waktu yang padat dan terbatas. Jadi yang pertama pengelolaan waktu itu yang susah monitoringnya adalah di luar jam pembelajaran. Jadi kegiatan itu dilakukan di luar jam pembelajaran, terutama di sore hari. Jadi kita harus bisa meyakinkan anak supaya benar-benar melakukan itu tanpa adanya rekayasa. Jadi itu. Kemudian partisipasi aktif seluruh peserta didik. Solusinya memaksimalkan waktu yang tersedia dengan disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Kemudian juga membuat jadwal khusus untuk aktivitas yang akan dilakukan. Jadi itu. Demikian presentasi dari saya mengenai rencana tindak lanjut yang saya gunakan. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, monggo dipersilahkan.
sedikit. Saya bertanya. Ya, monggo Pak Johan. Mohon maaf, Ali mau bertanya tentang IMT tadi ya. Ya, Indeks massa tubuh. Bagaimana cara mengukur indeks massa tubuh itu sesuai atau dengan urutannya? sesuai dengan urutan maksudnya? Ketika dari pertama kali sampai menuju ke bagus. Normal ya. Jadi nanti kan di sini ada monitoring selama 4 kali dalam 1 tahun. Indeks massa tubuh awalnya kita akan hitung, yang artinya itu adalah pretest, di mana nanti dihitung dulu berapa awalnya, kemudian setelah itu kita berikan perlakuan selama 3 bulan. Misalnya 1 minggu dalam 1 kali anak tersebut diberikan tugas untuk melatih kekuatan otot perut misalnya dalam 1 minggu. Kemudian minggu kedua disuruh berlatih untuk meningkatkan kekuatan otot kaki. Atau yang ketiga melatih kardiovaskuler atau dengan cara jogging, bersepeda itu. Nah, setelah 3 bulan nanti dihitung lagi IMT-nya. IMT pertama setelah 3 bulan monitoringnya. Dilihat di situ ada peningkatan atau ada penurunan. Kalau misalnya ada penurunan atau tetap, berarti kita akan memprogram lagi, ditambah lagi aktivitasnya. Jadi seminggu bisa 2 kali melakukan atau 3 kali melakukan. Kemudian ada monitoring lagi di monitoring ketiga, 3 bulan berikutnya. Ada lagi, nanti dihitung lagi sampai di akhir, di tahun terakhir, di semester kedua. Biasanya bulan terakhir itu di bulan Desember. Ya, jadi itu. Jadi di bulan Desember atau di bulan Mei. Di bulan Mei itu di indeks massa tubuh yang IMT yang keempat. Ya, monggo gimana Pak Johan? Ada yang bisa saya lagi? Untuk mengetahui indeks IMT yang benar itu apa? Maksudnya standar nilainya itu bagaimana? Ada rumusnya nanti. Ya, nanti ada rumusnya dipakai. Saya lupa tadi belum memasukkan di sini karena ini hanya rencana. Nanti akan saya masukkan di kegiatan tindak lanjut berikutnya. Jadi anak-anak nanti akan diajari dulu gimana cara menghitung indeks massa tubuhnya. Kemudian ada tabelnya. Anak ini termasuk kurus atau normal atau berat atau obesitas. Jadi di situ. Nanti akhirnya ketika sudah selesai dihitung, kita akan merencanakan pembelajaran berikutnya di mata pelajaran berikutnya. Oh, anak ini supaya normal lagi, pembelajarannya seperti apa sih nanti yang dimau. Jadi seperti itu. Tuh rencana tindak lanjutnya. Oke. Mungkin ada lagi, Pak Adi? Monggo Pak Adi. Mudah saja pertanyaan ini. Untuk yang sudah dilakukan, kemudian ada tingkatan berhasil dan tidaknya, apa itu nantinya akan ada pemetaan atau penggolongan untuk tindakan berikutnya? Ya, jadi berkaitan dengan pembelajaran di kurikulum Merdeka yang namanya diferensiasi. Jadi mungkin nanti ketika ini sudah dilakukan, kita akan bisa membedakan mana peserta didik yang normal, mana peserta didik yang kurang. Maksudnya kurang itu kurang dari indeks massa tubuhnya atau di kategori kurus. Normal, ada yang juga obesitas. Nah, ketika berdiferensiasi nanti kita akan memberikan bagaimana sih perlakuan yang benar di pelajaran berikutnya. Atau misalnya bagaimana yang kurang ini nanti supaya meningkat. Kemudian normal ini supaya mempertahankan. Kemudian obesitas ini gimana bisa nanti bisa turun ke berat idealnya. Begitu Pak Adi. Jadi tetap akan melakukan pemetaan. Itu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mudah-mudahan rencana tindak lanjut ini bisa berjalan dengan lancar dan juga berhasil. Saya mohon doanya kepada teman-teman juga, dukungan juga dari teman sejawat supaya kita nanti bisa menerapkan ini di seluruh guslah minimal dulu. Jadi itu. Demikian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.